Kalau persoalan saya klasik ya, mengenai hutang amanah. Berapa? Iya. 2M lebih ya. 2M lebih Iya. waktu itu. Kalau kita punya hutang, Ya. itu kita seperti punya ember bocor. Oh iya ya. Jadi seberapapun kita isi, seberapapun kita bekerja keras gitu, ya habis-habis aja gitu Habis, kan. apalagi riba ya. Untuk menambal ember yang bocor itu dengan apa? Nah, kata Mas Arli itu dengan emas. Alhamdulillahnya di tahun 2020 Pak Nas launching ini dinar KR kan. Oh, dinar di bulan KR. haji. Oh, Jadi gitu. saya bisa beli yang setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar. Bahkan 2 dinar itu saya bisa sampai 20 keping. Habis itu saya lihat tuh berangkas saya kok banyak ya. Akhirnya kita hitung. Tahu nggak dok berapa? Berapa itu? Jumlahnya? Berapa? Alhamdulillah dokter kumpul 100 dinar. Katanya kalau mempraktekkan ilmu mandiri rezeki itu ada nular juga ke sekeliling, ke suami. Bener-bener. Akhirnya saya sadar ketika adiknya suami datang dari Jawa, bawa dana, bawa uang, bisa buat beli Pajero Sport gitu kan. Nah itu apa namanya, adiknya suami bilang gini, tinggal Mbak, kalau Mbak oke, jadi gitu. Jadi apa? Jadi dibeliin Pajero Sport. Pajero Sportnya. Wah, luar gitu. biasa. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Sesi setelah Ramadan ini kita akan lanjutkan secara reguler mempersilahkan teman-teman yang menjadi pejuang keajaiban para CTMR Mandat Rezeki untuk berbagi inspirasi, memberikan motivasi positif kepada kita semua. Dan kali ini kita kedatangan seorang perawat. Kita sambut saja Ibu Primi Lupida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dok. sudah menyempatkan waktunya. Sami-sami, Bu Primi. Dok. Iya, Dok. Siap berbagi keajaiban dan inspirasi? Siap, insya Allah. Oke, baik. Bu, boleh ceritakan nggak kesehariannya sebagai perawat, sebagai apa lagi, Bu? Iya, saya kesehariannya sebagai perawat di UPTD Puskesmas Wanajaya di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Oke. Iya. Oke, terus ada kegiatan apa lagi, Bu? Kegiatan lainnya ya bergelut di sini di siar ilmu MR dan MR. dinar KR. Oh, dinar KR. Sebagai Iya. apa dinar KR? Sebagai WR. Oh, sebagai WR nih jangan lupa ya kalau ada yang perlu dinar nih, emas lagi hype-hype-nya. Dinar adalah sebuah investasi yang dijamin Allah ya. Kalau boleh begitu ya. Safe haven. Safe haven ya. Iya, Jadi benar. sampai akhir zaman itu hanya 2 dinar dan dirham ya kalau nggak salah yang dijamin. Ada yang lain jadi debu. Iya, seperti itu ya. Oke, baik Bu Primi. Bicara mengenai pejuang keajaiban, boleh spill dikit nggak tanpa harus dijelaskan? Kira-kira persoalan apa sih yang pernah Ibu alami? Yang paling besar dalam hidup Ibu? Iya, kalau persoalan saya klasik ya, mengenai hutang amanah. Berapa? Iya. 2M lebih ya. 2M lebih Iya, waktu itu. Oke, luar biasa ya. Itu sesuatu yang kenapa disebut luar biasa karena amanah. Teman-teman Mandat Rezeki bilang amanah, bukan hutang. Kalau saya hutang bilangnya gitu ya. Sesuatu yang harus dibayar. Ternyata 2 miliar lebih itu adalah amanah. Amanah. Bagaimana ceritanya Ibu bisa dapat amanah sebanyak itu? Iya, pada waktu itu saya suka berspekulasi gitu ya dok ya. Jadi punya klinik kecil-kecilan, berkembang, serakah pingin nambah. Buka cabang klinik yang ceritanya? kedua, iya buka cabang gitu, seperti itu dok. Nah pendanaan bank. Gitu. Oh riba ceritanya. Iya seperti gitu. itu dok. Iya. Dan kliniknya kan harus kalau menghasilkan nggak apa-apa dong. Iya. Ternyata bisa Tapi ya bisa itu. lunas gitu. Nah karena itu mungkin riba itu ya dok ya. Jadi menghancurkan segalanya gitu. Ibaratnya saya disentil sama Allah gitu ya. Karena tadinya saya nggak tahu kalau riba itu seperti apa. Saya taunya ya riba itu yang rentenir itu gitu kan. Kalau perbankan kan institusi gitu ya dok ya gitu. Enggak lah gitu saya pikir. Dan memang dana-dana sebesar itu kita dapat dari mana kalau nggak dari perbankan gitu kan ya dok ya.
Tapi akhirnya memang ya seperti itu. Oke. Rencana Allah lebih indah lah gitu ya dok. Rencana lu lebih indah. Iya. Nah ini ngomong-ngomong saya klarifikasi dulu nih. Berarti saat ini 2 miliar lebih itu sudah lunas? Alhamdulillah sudah lunas. Kalau untuk 2M-nya. Oke. Iya. Boleh cerita nggak Bu? Gimana perjalanan Ibu sampai menemukan magnet rezeki akhirnya dan bisa melunasi hutang? Dan kenapa magnet rezeki? Apa yang spesial nih gitu yang Ibu rasakan waktu itu ketika Ibu ada persoalan hutang 2 miliar lebih itu? Nah, saya tertarik magnet rezeki itu waktu itu ikut belajar istiqomah itu. Belajar istiqomah. Nah, di situ ada trainer-trainer dari magnet rezeki masuk gitu ya. Audio Pak Nas masuk di Telegram waktu gitu. itu ya. Iya. Waktu itu di WA sih, di WA group. ya, WA group. Oke. Iya, di Telegram juga ada. Nah, saya waktu itu kenalnya di WA. Nah, habis itu ada kan yang audionya itu lunas hutang seketika. Nah, itu tertarik banget ya dengan itu. Lunas hutang seketika. Nah, itu ternyata kan ya itu kata hutang itu diganti dengan amanah yang energinya lebih positif gitu ya. Nah, kalau kita amanah kan ibaratnya lebih positif, diamanahi gitu kan sama orang gitu. Jadi kita lebih semangat saat itu. Jadi anggap aja udah hutangnya lunas berganti dengan amanah gitu. Tapi amanah ini kan tetap harus kita selesaikan seperti itu dong. Nah akhirnya saya berangkatlah ke Casablanca waktu itu. Oh itu sesi apa di Casablanca? Ikut seminar, mega seminar. Oh Pak Nas langsung di sana? Iya Pak Nas langsung gitu. Pengen ketemu dengan Pak Nas lah gitu. Ternyata luar biasa dahsyat di sana bertemu dengan CTMR-CTMR-nya juga. Nah pada waktu itu tuh saya udah mulai belajar Garpu Tala waktu itu. Oh dari audio dan videonya tadi? Nah itu dari rumah udah mulai Garpu Tala. Dapat surat itu sesuai ketika saya di Casablanca itu Garpu Tala lagi dengan Pak Nas, dapatnya ayat yang sama. Ayat yang sama? Ayat yang sama seperti itu. Jadi ya udah tertarik benar gitu ya. Terus memang saya meyakini gitu kalau kita sebagai manusia itu adalah makhluk ajaib gitu. Aku yakin gitu. Yaitu syaratnya seperti apa kata Pak Nas. Nggak punya dosa gitu ya. Bukan nggak punya dosa sih, pasti manusia selalu punya salah dan dosa gitu ya. Tapi berusaha untuk menyeimbangkan, minta ampun, minta maaf, selalu bertobat gitu kan dengan sholat taubat itu. Satu dosa, satu sholat taubat gitu kan. Oke, maaf Bu saya potong. Ibu itu kan tadi yakin bahwa manusia itu termasuk ibu kita semua itu adalah makhluk ajaib. Itu sejak belajar magnet rezeki atau sebelumnya sebetulnya? Sebelumnya. Oh sebelumnya? Iya, justru saya tuh klik dengan magnet rezeki karena oh iya bener gitu kan. Gitu, teringat lagi tuh. Teringat masa kecil. Emang ibu ada cerita apa sih waktu kecil itu? Waktu kecil itu ya namanya anak-anak ya, waktu SD gitu. Kita membayangkan makan enak gitu kan. Ada buah-buahan, ada kue-kuean tersaji gitu kan. Nah itu saya waktu itu terbetik itu. Nah pulang sekolah ternyata udah tersedia, terhidang gitu kan. Itu ternyata itu berasal dari mbah saya. Mbah saya itu pensiunan BI. Nah setiap bulan itu memang akhir bulan bertandang ke rumah nengokin cucu-cucunya gitu, bawa oleh-oleh. Nah itu biasanya akhir bulan, tapi itu maju gitu 2 harian gitu. Nah itu kok sesuai banget gitu kan. Nah terus juga ketika saya ingin jadi PNS. Nah waktu itu saya tuh di tahun 2005 itu ada pembangunan rumah sakit umum di Cibitung ya. Oh berarti itu rumah sakit daerah ya? Umum daerah Kabupaten Bekasi di Cibitung. Nah itu saya terbetik tuh sama bapaknya, sama suami gitu ya. Pak pingin kerja di sini yang lebih deket gitu. Tadinya di mana Ibu kerja? Tadinya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dari Bekasi ke Cempaka Putih, lumayan ya. Dari Cibitung ke Cempaka Putih, naik umum gitu kan. Perjalanannya lumayan, tua di jalan lah dok. Seperti itu. Pergi gelap, pulang gelap, nggak pernah lihat matahari Cibitung. Kamu jam kerjanya berapa lama? Jam kerja sih biasanya? Dari jam 7 pagi sampai jam 15. Oh oke. Tapi di perjalanan tadi ya dikali 2 gitu ya. Iya perjalanannya itu kan tercepatnya itu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Iya, PP 4 jam. Itu kita nggak
nggak, kalau lancar ya, Mm-mm. nggak menunggu di bawah pohon yang rindang itu nungguin bis, Mm-mm. itu bisa kadang setengah jam gitu kan baru ada Oke. gitu. Itu kan berarti swasta ya. Swasta. Dan dibangunlah rumah sakit umum daerah di Cibitung. Cibitung. Lolos. Alhamdulillah. Semudah itu kah? Semudah itu. Gimana ceritanya ngelamar gitu? Kan Ngelamar. pasti banyak pelamar lain dong gitu ya. Ya, Hah? pelamar lain banyak. Kebetulan karena rumah sakit itu baru berdiri, Hah? jadi mungkin mereka butuh tenaga yang sudah ada pengalaman. Oh iya, gitu kan. diutamakan itu ya. Diutamakan. Oke, Jadi oke. karena saya sudah punya pengalaman 7 tahun lebih di Rumah Sakit Cempaka Putih, diterima. Terus teman-teman saya juga memang yang diterima yang berpengalaman. Yang berpengalaman. Seperti gitu. itu. Oh, Iya, oke. itu CPNS tahun 2006. 2006. Nah, memang itu keberkahan ya, keajaiban. Karena waktu tes, saya juga sedang hamil 3 bulan gitu ya, rezekinya anak ceritanya itu, Dok. Iya. Dan itu belum mengenalkan ya mana rezeki. Belum kenal, dan itu memang dipermudah banget gitu loh. Oh ya udah, berarti ternyata bener ya LOP itu. Kalau kita udah pancarkan, akan kejadian gitu. Dan ibu membenarkan ketika di Casablanca. Ketika klik nih, ternyata Panas menyampaikan hal yang sama bahwa manusia itu makhluk ajaib. Iya. Teringat zaman dulu, ternyata saya gini-gini. Luar biasa ya gitu. Iya. Kenapa saya kok bisa sampai kehilangan keajaiban? Karena mungkin ya dosanya makin bertambah kan. Ya namanya orang ya pasti gitu. Mungkin waktu saya dapat CPNS itu dosa saya belum banyak kali belum ya. Banyak. Nah, ternyata setelah serakah, riba ini itu, ya udah. Makin tebal tuh. Makin tebel kan. Kok nggak ajaib ya gitu kan. Ketemulah dengan ilmu magnet rezeki gitu kan. Ya udah klop lah, klik lah gitu. Iya, seperti itu. Jadi itu tahun berapa di Casablanca, Bu? Tahun berapa di Casablanca, Maaf? Kurang lebih tahun 2009. 2009. Ya, 2019. Oh, persis sebelum Covid ya? Iya, sebelum Covid. Dan itu amanah masih 2 miliar lebih itu. Masih. Nah, gimana ceritanya nih? Puzzle-nya saya coba masukin antara amanah rezeki 2019, kemudian amanah masih ada 2 miliar lebih, sampai akhirnya lunas di tahun di tahun 2023 2024 sih, belum lama sih. Belum lama gitu. Gimana ceritanya sampai puzzle-nya nih ketemu? Kan viewer kami juga kadang suka ada yang nanya, masa tiba-tiba begitu belajar mana rezeki turun uang segitu atau tiba-tiba ujug ya gitu ya. Walaupun ya kita yang nggak tahu ya ilmu Allah kan, bisa dari mana aja. Nah, boleh ceritakan gimana, tapi Bu, Ibu? memang ada itunya, ada apanya, polanya. Ada polanya. Ya, seperti Pak Nas bilang, ada polanya gitu kan. Ketika kita menyadari bahwa kita salah gitu kan, terus kita minta ampun, Allah ampuni dosa kita gitu kan, makin terus kita kikis dosa kita ya, turunkan garis kebenaran gitu kan, buka perisainya seperti itu ya, Dok ya. Nah, itu makin tenang kan hati gitu kan. Nah, kebetulan saya juga motor kecerdasannya insting gitu. Oh gitu. Iya, jadi tuh katanya kamu sih asal bahagia aja, rezeki itu datang dengan sendirinya, gitu ya? Menghampiri gitu kan. Iya benar juga ya kan, cukup dengan bahagia gitu kan. Ternyata di magnet rezeki kan ada juga bahagia tanpa syarat. Tanpa syarat gitu ya. Itu benar Tapi banget. kalau hutang, istilah saya hutang ya, 2 miliar itu kan nggak bisa bahagia sih. Iya. Kalau saya dan viewer kami pada umumnya mikirnya Pasti. utang 2 miliar itu tidur pun tidak tenang, gimana mau bahagia, pasti ada syarat gitu, seperti itu. Gimana Ibu mulai menyelesaikan amanah itu? 2019, 2020 sekitar 3 atau 4 tahun ya itu ya, selesai gitu. Iya. Oke, gimana? Sebetulnya sih intensnya tuh 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Oke. Begini, jadi 2019 kenal ilmu magnet rezeki. Nah, kenal ZTMR, tapi saya pingin jadi ZTMR, cuman mental block saya tuh terlalu besar gitu ya, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2020 Pak Nas launching ini Dinar KR kan, Dinar di bulan KR. haji. Iya. Okay. Langsung saya, ya Allah, ini bener nih jalan jihad saya gitu kan. Tapi maaf nih, Ibu tahunya Dinar KR jalan jihad itu dari mana untuk melunasi hutang atau amanah 2 miliar tadi? Gimana mulainya sampai yakin itu? Nah, saya kan juga mencari-cari ya di YouTube tuh. Kebetulan saya ketemu motivator Solo tuh, Mas Arli Kurnia. Oke. Nah, dia bilang katanya gini, kalau kita punya hutang, itu kita seperti punya ember bocor. Oh iya. Jadi
seberapapun kita isi, seberapapun kita bekerja keras gitu, ya habis-habis aja gitu Habis, kan. apalagi riba ya, bocornya nambah kecil, makin gede. tapi makin banyak kalau Nah digabung. itu, Oh ya, gitu, seperti oke itu. oke. Nah, untuk menambal ember yang bocor itu dengan apa? Nah, kata Mas Arli itu dengan emas. Mahal lagi tambalannya pakai emas ya. Gimana caranya seorang yang hutang kemudian menambal dengan emas? Orang kaya kan gampang ya. Iya, kalau orang kaya mah semudah membalik telapak tangan ya. Betul. Tinggal memindahkan depositonya kan ke emas gitu Nah, kan. Ibu gimana waktu itu hutang 2 miliar? Minus 2M. Minus 2M. Bagaimana menabung gitu kan. Menabungnya emas lagi. Iya, di sini nagih masa kita harus nyisipin atau gimana tuh Ibu? Nah, seperti itu. Jadi gini, ilmu dari Mas Arli juga katanya untuk yang perbankan ini kita close dulu. Atau di restruct gitu ya, restrukturisasi gitu. Nah, dari 3 bank saya restruct semua. Jadi saya bayar semampunya, seperti itu. Kemudian ada sisa dana gitu ya, saya upayakan kalau bisa saya istiqomahin tuh, sekuat tenaga saya minimal 1/4 dinar. Waktu itu setiap bulan. 1/4 dinar itu boleh tahu berapa? Dulu itu masih 1.100.000-an. Oh, berarti itu komitmen tuh ya, pokoknya disisipkan untuk beli dinar 1/4. Nah, seperti itu. Saya nabung loh dinar itu, maksudnya nggak uang cash langsung 1 juta, enggak. Saya nabung 5.000, 10.000, gitu, 20.000, pokoknya kumpul saya beliin. Gitu. Pokoknya Allahumma paksain juga sih sebetulnya gitu kan. Dulu nggak ada pecahan kecil, MR Gold nggak ada. Awal-awal muncul itu dia pecahannya pas launching 1/4 dinar, setengah dinar sama 1 dinar. Nah itu terus muncul lagi 2 dinar. Nah itu di saat 2 dinar muncul, alhamdulillah amanah saya lunas. 2 dinar. Kalau sekarang kan udah sampai 10 dinar, bahkan mau 20 dinar. Mau 20 dinar ya, itu kan Allah. Ada paket eksklusif juga, paket bisa macam-macam juga ya. Luxury gitu. Ya gitu. udah. Oke. Variasinya banyak. Nah, itu keberkahan dinar amat sangat saya rasakan, Dok. Jadi ketika 2020 launching, hadis yang diangkat itu kan hadis riwayat Ahmad. Akan datang suatu masa di mana tidak akan ada yang bermanfaat ya, tidak ada yang berharga di masa itu kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad. Kalau dirham di Indonesia ya memang nggak begitu populer dan mungkin belum ada ini ya. Nah, tapi dinar itu ya termasuk dinar KR ini adalah yang bisa jadi alternatif kita ya, atau bahkan satu-satunya pilihan kalau bagi umat Islam ya, untuk kita invest seperti itu. Kata Pak Nas gini, kenapa kita nggak main di dirham? Karena dinar itu kan logam mulia emas ya. Jadi harganya tuh lebih tinggi lah gitu. Jadi kita buyback, insya Allah kita untung gitu. Dan pada waktu itu memang dinar juga sudah banyak ya diproduksi oleh yang lain gitu. Kayak Antam ada dinar Antam, dinar Nusantara, dinar lain gitu. Nah mereka tuh kebanyakan 22 karat gitu. Lebih rendah dari KR ya. Kalau Antam itu bisa sih dia 24 karat, tapi pesanan khusus gitu. Nah Pak Nas sendiri katanya nyimpen dinar itu nggak untung gitu kan, udah beberapa tahun nggak untung. Makanya Pak Nas memberanikan diri ya mungkin dengan komunitas kita gitu kan, launching yang 24 karat, Fine Gold 999,9 setara Antam. Nah itu jadinya harganya buybacknya tinggi gitu kan, beruntung. Sekarang udah 2 kali lipatnya lebih harganya gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kata dokter kan tadi nambalnya dengan emas ya, lumayan mahal ya. Mahal gitu ya. Padahal pada waktu itu saya minus 2M lebih dan memang saya nggak suka emas. Memang bahkan gak suka emas sih. Gak suka, sebagai perempuan saya aneh. Jadi gak suka perhiasan. Perhiasan pun gak suka. Jadi emas itu juga saya gak suka gitu. Tapi ketika dinar, Masya Allah tabarakallah, saya terketuk gitu ya, tergerak untuk berjuang di dinar KR ini. Waktu itu kan namanya PDKR, pejuang dinar Khairul Rezeki. Itu berarti reseller ya, boleh dibilang penjualnya. Oke. Jadi saya nabung 1/4 setiap bulan sembari memperjualbelikan. Ada rezeki lebih saya belikan gitu kan. Jadi saya dimudahkan, dimampukan untuk beli yang
kepingan lebih besar, setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar gitu. Iya. Nah kebetulan juga pada waktu COVID itu malah justru omset klinik saya meningkat. Oh, klinik Bahkan sampai 5 kali lipat. Oh gitu ya. Yang tadinya misalnya omset 50 juta jadi 250 juta. Seperti itu per karena bulan. ada pembatasan juga ya. Dan Gitu. orang banyak yang ya gejala apapun akhirnya ini terus gitu, ada Fit. swab test atau apapun itu jadi penghasilan yang luar biasa ya waktu itu ya bagi klinik. Kebetulan saya juga PJ di lingkungan saya untuk COVID gitu kan. Sementara memang pada waktu itu rumah sakit kan juga nggak menampung gitu kan ya Dok ya. Jadi kita ya udah kita home care gitu seperti itu. Oh jadi isolasi mandiri itu ibu melayani ke rumah-rumah. Gitu luar mau biasa nggak ya. mau sebagai seorang nakes ya mau nggak mau gitu kan. Kita harus terjun ke lapangan gitu kan. Iya. Dan karena ibu sudah yakin Dinar ini bisa nambal ember bocor tanda kutip ya. Maka kelebihan dari sana, keuntungan dari itu ke Dinar lagi. Jadi saya bisa beli yang setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar. Bahkan 2 dinar itu saya bisa sampai 20 keping. Gitu kan. 20 kali 20 udah 80 ya. Iya. 20 kali 20 berapa? 40 ya? 400. 40. 20 kali 20. 40 keping ya. Iya, 40 keping. Kepingnya, betul. 40 kepingnya gitu. Nah, ibu berarti menabung gitu ya, boleh dibilang menabung ya atau menyimpan nih Dinar ya. Berarti makin lama itu kan harganya naik ya. Biasanya kalau saya nyimpan gitu, emas atau apa. Itu begitu harga naik itu nggak sabar untuk kayaknya dijual nih kayaknya. Jadi takutnya besok turun lagi jual, nggak gitu ya? Enggak. Ibu nggak tracking gitu, nggak menghitung. Jadi ilmu dari Pak Nas itu sebetulnya kalau kita kan sekarang ini FOMO ya. Jadi ketika harga naik, wah susah banget dapatnya. Iya kan berbondong-bondong orang beli gitu kan. Kalau Pak Nas kan mengajarkannya kan ini graduating buying. Jadi istiqomah sedikit-sedikit, pelan-pelan, ayo nabung gitu semampunya gitu. Nggak usah besar tapi istiqomah. Karena ketika diistiqomahkan, emas itu udah logam mulia loh. Dia itu kalau kata orang tua zaman dulu itu emas itu akan menarik teman-temannya gitu loh. Betul ya. Mengundang teman-temannya datang gitu, kayak gitu. Ya kan. Seperti Dede itu. Mulyana mulia juga. Nah, mulia karena memang dia sudah mulia, logam mulia. Gitu ya. Oke. Akhirnya sebetulnya ibu tidak sadar tuh sepanjang waktu itu udah punya berapa dan nilainya berapa nggak dihitung. Nggak sadar. Pokoknya dalam sebulan itu 1/4 dinar, dalam 19 bulan itu saya taruh aja gitu kan tabungan dinarnya. Simpen lah ya gitu. Sama tambahan-tambahannya kalau saya ada pendapatan lebih saya beliin dinar lagi gitu kan sembari diperjualbelikan. Nah ada slogan tuh dari Pak Nas juga, emas disimpan untung, diperjualbelikan lebih untung. Nah di situ saya mendapatkan banyak keberkahan ya. Karena pertama ketika kita menyimpan dinar itu kita mendapat pahala sunnah kepemilikan dinar di akhir zaman. Ketika kita jadi reseller ya kita kan ibaratnya tuh mensiarkan kan, kita dapat pahala siarnya. Yang ketiga ketika misalnya nih si A sudah kita siarkan, nanti kan dia menyebar B, C, D gitu kan, kita dapat pahala jariahnya. Jadi bertabur pahala di sini gitu, seperti itu sih. Tahun berapa atau kapan ibu mulai menyadari jangan-jangan dinar saya udah cukup melunasi utang nih, atau udah berapa itu udah seberapa lama ibu menyadari itu? 19 bulan. 19 bulan. Ya, jadi pada waktu itu kan memang karena saya punya amanah ya. Limbung kan Dok ya. Pikirannya sebetulnya nggak konsen gitu sebetulnya tuh, tapi saya tetap berusaha untuk ya Allah lurusin jalannya, Dan gitu. udah pengamal juga kan gitu mana kan. rezeki waktu itu kan. Gitu. Jadi teruslah sholat taubatnya dibanyakin. Nah, terus habis itu saya lihat tuh berangkas saya kok banyak ya. Takutnya sudah terkena zakat. Karena kan betul. 20 dinar kan udah kena zakat setengah dinar. Akhirnya kita hitung. Tahu nggak Dok berapa? Berapa itu? Jumlahnya? Berapa? Alhamdulillah Dok terkumpul 100 dinar. 100 dinar. Nilainya waktu itu? Per dinarnya waktu itu 4.500.000-an. Oh, 450 juta? Iya. Wah, itu tidak terasa ya. Iya. Konsistensi setiap bulan 1/4 dinar, kalau ada lebih dibelikan tambahan dan sebagainya itu 450 juta, luar biasa itu ya. Itu intinya istiqomah. Istiqomah. Karena katanya istiqomah itu akan melebihi karomah.
Gitu ya. Iya, Oke, seperti oke, itu. oke, oke. Kalau kita istiqomah akan melebihi karomah. Hmm. Kalau kita mau sukses menabung emas, Hmm. dinar atau yang lain, kita harus istiqomah. Konsisten. Jangan ketika banyak duit beli, ntar ketika harga naik jual, habis itu nggak beli lagi, habis itu ada gebragan kayak sekarang FOMO, berbondong-bondong Mau beli lagi mahal gitu ya. Seperti Oke. itu. Iya. Ya itu kurang berhasil kalau kayak gitu. Jadi kita istiqomah. Sekarang lebih mudah lagi karena kan ada MR Gold. Iya. Yang pecahan kecil. Berapa itu pesan kecil? Mulai dari 0,025 gram. Oh, itu harganya 70 ribuan. Wah, itu bisa ini ya, Ya. bisa membiasakan diri Nah, untuk beli yang kecil. Ibaratnya anak kecil pun bisa. Gitu. Oke. Ya, siap. Saya Oke. juga siar ke pondok pesantren anak saya. Mm-mm. Teman-temannya, terus ustazahnya ikutan tuh nabung. Jadi Oke. ya itu dok, alhamdulillah berkahnya saya bisa menyicil ya hutang amanah saya gitu kan dengan itu. Nah, 450 juta waktu itu saya jual nggak di buyback, tapi saya jual ke konsumen gitu kan, ke member gitu kayak gitu. Jadi alhamdulillah berkah banget gitu kan. Terus seperti itu. Jadi kumpul saya jual untuk bayar amanah, kumpul saya jual untuk bayar amanah. Akhirnya sertifikat rumah saya kembali, sertifikat klinik saya kembali. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Jadi Seperti MR itu. menjadi jalan ilmu untuk memperbaiki diri. Akhirnya juga wasilahnya tadi ketemu Dinar untuk menyelesaikan amanah atau hutang tadi 2 miliar. Iya. Selesai itu gitu. Iya selesai. Itu kan Alhamdulillah. suatu keajaiban Iya, yang luar biasa keajaiban. kalau menurut saya ya. Keajaiban. Nah, ada persoalan lagi nggak sih Bu yang biasanya umumnya orang tua alami gitu, dan keluarga dengan suami dan sebagainya gitu, yang akhirnya selesai dengan wasilah Mandiri Rezeki nih? Nah, itu dampak dari riba itu kan luar biasa ya. Ya. Jadi anak-anak saya tuh yang tadinya kuliah gitu kan, pengen berhenti kuliah. Anak berhenti. pertama, anak ketiga. Karena nggak ada bayaran kuliah atau enggak? Bukan. Oh, karena memang pengen berhenti aja Pengen gitu. berhenti aja. Bagaimana ya Dampak dok, udah psikologisnya atau apa diusahain gitu ya? dananya, kitanya kembang kempis ibaratnya Iya, gitu iya. ya. Terus support buat dia kuliah gitu loh, walaupun kita minus gitu kan. Saya tuh berdoanya, ya Allah, ini dosaku sama suamiku gitu ya. Jangan kau limpahkan ke anak-anakku gitu Iya. kan. Biar anak-anak kami tetap menikmati kebahagiaannya gitu ya. Bisa bersekolah, bisa kuliah, bisa mondok gitu dok. Iya. Ya itu, jadi anak saya yang pertama pingin berhenti kuliah. Anak yang kedua kan meninggal waktu bayi. Anak ketiga pingin berhenti kuliah juga. Anak keempat pingin keluar dari pondok. Aduh. Anak kelima pingin keluar dari pondok juga. Nah, tapi alhamdulillah berkat wasilah ilmu magnet rezeki ya dok ya. Ada namanya itu mantra komunikasi. Ah, gitu ya. Iya, Oke. saya gunakan itu. Jadi kita menyamakan peta dengan anak kita gitu dok. Oh, Iya. gitu. Karena kan anak pasti udah berbeda-beda gitu keinginannya, petanya tadi. Iya. Kita tidak bisa memaksakan peta Nggak kita bisa, sendiri ya. nggak bisa. Oh, gitu. Iya, kita Oke. ya kita menerima petanya dia dulu. Ya, kita sembari berdoa terus, ya memohon sama Allah gitu ya, Oke. tunjukkan jalan terbaik gitu. Alhamdulillah, akhirnya anak pertama selesai kuliah. Selesai kuliah. Sudah alhamdulillah. menikah, sudah mau punya momongan gitu ya. Anak ketiga sudah mau selesai kuliahnya, tinggal wisuda. Terus anak keempatnya Yang di pondok tadi ya. yang di pondok, alhamdulillah, yang tadinya tuh mandek ya. Jadi di pondok itu 2 tahun 2 juz nggak nambah-nambah, Oh, 2 tahun nggak ada mana, Pak? nggak nambah-nambah. Dia udah frustasi, udah pingin berhenti aja mondok Iya. gitu kan. Nah terus akhirnya kita samain petanya, mantra komunikasi tuh. Nah habis itu alhamdulillah setelah itu keajaiban juga ya. Jadi dia dalam 2 tahun, dalam 1 bulan bisa menyelesaikan 2 juz. 1 bulan 2 1 juz. bulan 2 juz. Yang tadinya nggak nambah-nambah dalam 2 Tadinya tahun, nggak ini 1 bulan 2 juz. Ya. Apa yang berubah dari apa yang ibu lakukan atau anaknya lakukan? Anak yang melakukan kayaknya. Anak yang Kalau saya melakukan? sekedar berdoa aja ya. Oh iya ya, tadi mantra Kekuatan komunikasinya doa. di sana ya, Iya, berhenti di sana ya. Mantra Oke. komunikasi dan kekuatan doa seorang ibu gitu ya. Nah, anak kita berproses tuh. Jadi anak kita menemukan jati dirinya, mungkin terus cluenya di sini nih kalau menghafal Quran gitu oke, ya, seperti iya. itu. Jadi waktu saya tanya, Mbak Tiara,
kok Mbak Tiara hebat ya sekarang bisa sebulan 2 juz. Itu Mbak Yaya melakukan amalan apa gitu kan. Dia bilang nggak ngelakuin amalan apa-apa Bu, biasa aja, dia bilang gitu. Tapi Bu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Masya Allah, itu umur berapa bisa seperti itu? Waktu itu. Umurnya waktu itu 16 tahun. 16 tahun ya udah sangat memahami itu ya. Nah gitu. Ternyata juga di pondoknya memang belajar ilmu magnet rezeki. Mungkin gitu. Tapi dalam frame yang lain gitu frame ya. Yang lain ya. Karena kan sebenarnya magnet rezeki juga dari ilmu agama Al-Quran gitu ya. Iya seperti itu. Sama kok Bu, dipelajari juga di pondok seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kata-kata anak saya itu yang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, itu penyemangat juga bagi saya untuk bangkit dari keterpurukan. Seperti itu Dok. Gitu ya. Jadi ya itu intinya, kalau kita mau sukses misalnya melunasi amanah gitu kan, sukses dalam menabung emas, dinar gitu. Yang penting kita istiqomah sih. Istiqomah. Iya, gitu ya. Istiqomah. Terus dipraktekkan ilmunya. Dipraktekkan. Kalau panas ya dipraktekkan. Dipraktekkan seperti itu sih gitu. Memang. Jadi dipraktekin istiqomah gitu. Ya Bu, tadi kan amanah selesai. Dengan mantra komunikasi urusan dengan anak kok ternyata dimudahkan. Akhirnya berhasil, alhamdulillah ya anak-anaknya semua gitu ya. Katanya kalau mempraktekkan ilmu magnet rezeki itu ada nular juga ke sekeliling, ke suami. Bener-bener. Ada yang didapat suami enggak gitu? Suami pengamal juga bukan? Iya pengamal sih, juga. Tapi memang dia nggak terlalu mendalami, ya, sampai gitu. CTMR gitu. Ya, tapi kalau training ikut. Ikut kecipratan keajaiban dong. Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Ya itu ceritanya dia tuh terobsesi. Pingin banget gitu, ingin sekali mobil Pajero. Itu cowok banget sih yang mau Pajero sih. Walaupun mau Pajero putih, lo panas Fortuner putih gitu. Gitu. Setiap ada Pajero putih jalan di jalan raya gitu, Bu salawatin gitu ya. Itu setelah amanah lunas atau belum? Keinginan itu? Ya sudah mulai lunas sih. Sudah mulai lunas, jadi udah keinginan yang baru muncul nih ya. Tapi kan kita pingin napas ya. Iya betul ya, sebagai pingin napas dulu gitu kan. Ya Allah, mobil Pajero Sport lumayan ya Dok. Betul. Gitu kan. Terus akhirnya salawatin Bu, salawatin. Ya udah saya dukung aja suami ya. Menjaga terumbu karang kan, membahagiakan suami gitu kan. Ya udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu kan. Tapi ada penyangkalan juga dalam hati saya gitu. Iya. Mungkin gak ya, mana mungkin gitu kan. Nah itu sebetulnya tuh yang perisai kita tuh itu ya, maksudnya kita meng-cancel kalau Panas bilangnya, meng-cancel doa kita sendiri gitu kan. Iya seperti itu. Akhirnya saya sadar ketika adiknya suami datang dari Jawa, bawa dana, bawa uang, bisa buat beli Pajero Sport gitu kan. Nah itu adiknya suami bilang gini, tinggal Mbak, kalau Mbak oke, jadi gitu. Jadi apa? Jadi dibeliin Pajero Sport. Wah, luar biasa. Gitu kan. Itu atas konteks apa tuh? Hajatan apa tuh tiba-tiba bawa uang dan bisa beli Pajero Sport itu? Dalam konteksnya itu adiknya suami itu pingin membahagiakan dan memuliakan luar biasa. Masnya juga gitu. Karena kan waktu itu dikuliahin gitu kan, bukan dikuliahin, disekolahin gitu kan sama masnya. Gitu ya. Seperti itu. Dan ya. Mungkin dia juga mengamalkan ilmu magnet rezeki ya. Ketika kita membahagiakan dan memuliakan orang lain, maka itu rezeki akan datang gitu kan. Seperti itu. Rezeki kita ada di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Betul. Karena kita gitu. Seperti itu. Dan bawa uang cukup untuk Pajero Sport. Cukup. Nah, saya nambah 5 dinar. 5 dinar. Itu udah cukup banget lah kalau itu ya. Akhirnya beli itu suami. Cukup. Alhamdulillah beli. Alhamdulillah itu kejadiannya pas banget. Kita jadi panitia nobar di Cibitung. Cibitung. Ya. Nobar yang itu film Kamawa. Berarti belum lama ya nih ya. Sekitar Januari ya gitu. Gitu. Makanya Panas ngangkatnya dapat mobil gratis berkat jadi panitia nobar gitu. Iya, emang gratis sih. Tiba-tiba ada yang bawain ya cuma tambah 5 dinar itu kan, itu luar biasa ya keajaiban yang didapat. Seperti itu dah. Oke. Nah, Ibu kan sudah jadi CTMR sekarang. Gitu. Berarti kan kalau istilahnya mengalirkan ilmu ke yang lain gitu ya. Itu ada komunitasnya? Ada komunitasnya. Ada. Itu untuk training aja atau apa? Untuk training alumni juga. Berarti ada bimbingan juga gitu ya. Bimbingan via WA group ya. Gitu. Karena kalau
kita mengalirkan ilmu gitu kan, sebetulnya kita yang belajar. Iya, kita belajar. Benar seperti apa kata Pak Nas gitu ya. Keajaiban murid akan lebih besar dari gurunya gitu kan. Banyak kejadian seperti itu. Makanya kita belajar dari para peserta justru gitu. Iya. Oke, jadi biasanya latar belakang pesertanya atau bimbingannya dari mana aja? Berbagai macam profesi? Berbagai macam profesi gitu. Kebanyakan area Bekasi atau apa? Area Bekasi. Ini yang di Bekasi ya, nanti cek deskripsi ya, ada link WA grupnya teman-teman CTMR mungkin yang di Bekasi, kemudian bisa join di sana ya Bu ya? Bisa. Nah, bisa nanya-nanya. Siapa tahu ada training online-nya, siapa tahu ada training offline-nya dan sebagainya gitu karena ya. Karena itu se-Indonesia sih. Se-Indonesia ya. Setiap bulannya ada SHMR dan THMR. Oh, gitu. Oke, luar biasa. Nah, berarti kan banyak yang pernah konsul sama Ibu, kemudian alumninya yang mendapat keajaiban juga ya. Banyak. Boleh cerita nggak beberapa testimoni nih yang cukup wow gitu. Wah, ternyata tidak hanya saya ngejaib, tapi juga peserta training, alumninya atau peserta bimbingan ada nggak? Ada. Contohnya apa? Yang mereka tuh pingin umroh gitu kan. Ya udah LOP kan gitu kan. Fokus gitu, panah Arjuna gitu kan. Oh, panah Arjuna itu yang itu ya yang di keramik ya, keramik, seperti itu kan. Jadi kita harus fokus kalau memang mau umroh misalnya 2025 gitu ya, udah kita fokusin, insya Allah terjadi gitu dan benar itu. Dan jangan di cancel. Jangan di cancel. Tapi kan belum ada uang, tapi kan masih banyak hutang, nggak usah dipikirin itu ya. Itu sebetulnya kita tuh sering banget meng-cancel doa kita sendiri gitu ya. Pingin ini, pingin itu, tapi hati kita sebaliknya gitu ya, masa sih beneran gak sih gitu kan. Kalau bukan pengamal kadang-kadang gini ya, realistis saja kali, saya punya banyak resiko, harus bayar apa, ini itu hutang, tapi nggak gitu sebetulnya caranya. Nggak gitu sebenarnya. Ketika kita melangkah istiqomah, kita kan udah ikhtiar ya. Nah, urusan hasil itu ranahnya Allah kan, seperti itu. Jadi ya pastinya dari ini ilmu magnet rezeki dan dinar KR, saya belajar banyak. Jadi semua harta yang ada di tangan kita jangan sampai ke hati ya. Jadi kan hanya di tangan aja. Itu kan titipan ibaratnya. Suatu saat Allah mau beri kita sebanyak mungkin, kita terima gitu kan, bersyukur. Nah suatu saat akan diambil ya kita harus legowo gitu kan. Kan cuma titipan. Titipan gitu ya. Seperti itu. Naik turunnya emas ini juga kita udah diwanti-wanti sama Pak Nas dari dulu. Jadi dulu pernah ketika kita beli modalnya di harga 1 dinar misalnya 4.500.000, sempat turun tuh sampai 4.200.000, sampai 4 juta gitu ya. Nah itu Panas gimana, kita modalnya aja 4 juta 500. Deg-degan dong ya yang pegang kan? dinar. Sekarang harus orang beli dengan harga 4 juta, kita nggak untung dong. Nah kata Pak Nas, untung belum tentu berkah. Berkah sudah pasti ditolong Allah gitu. Jadi ya. Kita udah nggak peduli tuh mau harga emas naik, mau harga emas turun. Kita kalau ada stok ya kita jual. Oh gitu ya. Nggak kita tahan-tahan. Nah kita juga ajarkan ke konsumen kita, ke SBMR kita, kalau beli emas itu grand dwelling buying gitu, jangan panik buying. Seperti sekarang kan panik buying tiba-tiba beliin semua gitu ya. Besok agak turun dikit kan wajar ya, namanya komoditas gitu ya. Panik lagi, jual lagi, akhirnya kan gak dapat untung. Bukan itu ternyata yang disarankan. Jadi pelan-pelan simpen. Terus kalau nggak butuh-butuh amat jangan dijual gitu. Simpen aja terus gitu. Dia akan makin banyak memanggil teman-temannya seperti itu. Karena udah logam mulia. Terbukti amanah 2 miliar lunas. Karena unsurnya memang sudah logam mulia. Sudah logam mulia. Bu, tadi sempat menyampaikan bahkan sebelum ikut mega seminar pun udah garpu tala gitu. Sebenarnya ada nggak sih jurus-jurus yang Ibu katakanlah 1 atau 2 jurus atau 3 jurus gitu yang Ibu biasa lakukan begitu menghadapi persoalan atau biasanya dari komunikasikan ini dulu deh, jurus apa Bu? Itu udah mengalir dengan sendirinya ya. LOP. Terus yang kedua ya garpu tala, organic vibration itu. Terus yang ketiga bahagia tanpa syarat. Nah ini saya ingin yang kalau LOP udah pada tahu lah, banyak yang bahas gitu. Kemudian yang kedua itu garpu tala udah banyak yang jelaskan juga. Iya benar. Ini bahagia tanpa syarat
menyangkut yang saya sampaikan di depan tadi. Hutang 2 miliar itu gimana mau bahagia gitu. Tidur pun sulit gitu. Boleh dijelaskan nggak apa yang Ibu bisa jelaskan tentang bahagia tanpa syarat, dan kalau Ibu menerapkannya gimana sehari-hari? Iya, jadi kita punya amanah 2M itu ya, 2M. harus bahagia tanpa syarat itu Iya. memang nggak mudah ya. Ah. Tapi akhirnya saya pelajari gitu, oh iya ya, kita punya amanah 2M itu berarti kan orang percaya sama kita. Oh iya ya, percaya. Iya kan? Nggak mungkin sampai segitu kalau orang nggak mempercayakan uang ya. Iya, Oh, oke. seperti itu. Jadi, oh kita tuh dipercaya sama orang, diamanahi orang gitu kan. Ya udah bahagia aja gitu kan. Karena ketika kita bahagia, itu kan frekuensinya tinggi, menyamai rezeki. Nah, oke. seperti itu. Jadi kita bahagia, ya udah sama dengan rezeki, pasti rezeki akan menghampiri gitu. Oke. Nah, terus yang paling utama yaitu kita mendekat kepada sumber cahaya ya gitu ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Kita udah nggak ngejar dunia lagi kan. Jadi kalau misal kita mengejar dunia kan ibaratnya kita mengejar bayang-bayang gitu kan ya, mengejar bayang-bayang sampai kapan Nggak ada gitu habisnya kan, ya. nggak ada habisnya. Tapi kita mendekati pusat cahaya gitu, sumber cahaya, justru bayangan kita mendekati kita Iya, gitu iya, kan. betul. Seperti itu sih. Jadi udah bahagia aja, mau ditagih sama debt collector ya bahagia gitu kan. Terus ya begitu anak bertingkah ya kita bahagia gitu. Bahagianya ya paling enggak kita alhamdulillah ya Allah masih diberikan waktu gitu, kesempatan untuk membayar amanah. Alhamdulillah ya Allah masih disempatkan waktu untuk mendidik anak-anak gitu, mengarahkan anak-anak gitu. Karena kan nggak mudah anak-anak sekarang ya Dok. Mereka punya jati diri masing-masing gitu kan ya, nggak, memang zamannya beda dengan kita gitu kan. Berbeda lah ya. Kita nggak bisa Berbeda. memaksakan cara kita dulu hidup sebagai anak-anak ya. Gitu. Kadang kita kasih pengalaman kita juga, kadang mereka nggak klop gitu kan ya, betul. beda zaman gitu. Tapi ya itu kekuatan cinta, kasih sayang, bahagia itu akan melahirkan suatu keajaiban gitu Dok. Iya, dan tidak perlu memaksakan mereka mengikuti atau mengamalkan tadi mana rezeki juga ya. Cukup dengan tadi apa namanya Bu? Menyamakan peta itu. Iya, jadi komunikasi itu mantra komunikasi. Itu jarang saya dengar tuh di situ tuh. Terutama bagi bunda-bunda, ibu-ibu yang mama gitu ya, yang menghadapi mungkin persoalan dengan anaknya gitu kan ya, suaminya terutama anak tadi, ya jangan paksakan peta kita untuk diikutin mereka, tapi coba samakan ya gitu ya kita dan Samakan mereka. Persepsinya gitu ya. Iya. Oke. Bu, kalau bicara mengenai lunas hutang tadi, Ibu kan udah menjelaskan bahwa pokoknya jangan hindari lah ya. Anggap itu amanah, berarti kita harus menyelesaikan kepercayaan itu gitu ya. Iya benar. Nah, dengan bank ya hadapi restructuring gitu ya tadi ya. Minta cicilannya lebih panjang kah atau lebih kecil atau penghapusan bunga kalau konvensional gitu ya. Pokoknya hadapi aja gitu ya. Iya, memang dihapus tuh bunganya. Dihapus bunganya gitu ya. Pokoknya kita nyerah ya bahwa segitu ya ada-adanya gitu ya, mau apa lagi gitu. Pokoknya tetap harus dibayar. Pokoknya tetap harus dibayar dan kita komit. Komit. Gitu. Hadapilah, jangan ngeghosting atau ngilang gitu ya. Benar. Gitu, apalagi lari kemana gitu ya. Hadapi. Kemudian ya sisanya kita usahakan dengan berbagai cara. Salah satunya tadi tambal dengan emas. Iya, itu dinar ya. Ya, itu luar salah biasa. satu gitu. solusi. Salah satu solusi solusinya. terbaik itu. Jadi coba aja di langkahnya seperti itu. Misalnya ada sahabat semua yang masih punya amanah, ayolah kita tambal dengan emas. Ya, karena kan emas itu nilainya selalu naik sebetulnya. Dalam jangka panjang ya pasti dalam naik jangka gitu ya. panjang pasti naik. Okay. Memang kalau kurva harian ya, update harga harian kan naik turun. Iya, betul. Tapi itu sebetulnya kamuflase. Sebetulnya tuh harga emas kan naik terus. Naik terus. Sebetulnya iya, gitu. betul. Dan kita harus meyakini itu hadis Rasulullah itu ya, akan datang suatu masa di mana tidak akan ada yang berharga di masa itu kecuali dinar dan dirham. Nah, itu tuh udah kayaknya kalau Rasulullah itu kan bahasanya halus ya. Tidak ada pokoknya semua yang keluar dari lisan Rasulullah udah pasti kebenaran gitu kan. Kalau kita meyakini, insya Allah kalau saya prediksi harga emas itu akan meroket tinggi sampai kita nggak bisa beli.
Seperti itu. Ya, dari dulu juga Makanya- harga satu kambing 1 dinar kan? Nah, Sekarang juga 1 dinar. lebih Malah ya. ya, 1 dinar sekarang berapa? 8.500.000. Bisa lebih, bisa Kambing 2. berapa? Bisa 2 lebih ya gitu. Dapat 2. Artinya nilainya minimal sama atau bahkan bisa lebih banyak ya. Lebih sih sekarang itu. Iya. Oke. Dan mungkin kan baru awal-awal ya. Ya. Awal-awal nih emas bikin gebrakan gitu ya, yang sampai kayak gini gitu. Mungkin nanti kedepannya akan lebih Bisa jadi dramatis seperti itu ya. lagi Oke, gitu, iya. seperti itu. Oke. Makanya ayolah saya tuh menghimbau kepada Aha. semuanya, halayak ramai ya, masyarakat Indonesia. Terutama umat muslim ya, Nah, yang mulailah melek emas, nabung emas. Kata Godfather itu kan 1 kilo 1 family. Jadi 1 kilo emas Satu untuk keluarga. satu keluarga. Seperti itu. Oke. Mungkin nggak ya? Mungkin harus yakin ya. Harus Dok. yakin tadi ya. Jangan mengancel lagi Nah, gitu ya. seperti Oke. itu dong. Kayak luar biasa Bu. Bagi teman-teman di luar sana, terutama konteksnya tadi luar biasa ya. Ceritanya yang hutang gitu, lunas hutang. Tapi bagi mereka yang nonton biasanya suka ada yang komen seperti ini Bu. Hutang saya banyak nih gitu. Saya udah mulai mengamalkan mandat rezeki gitu ya. Terus saya punya persoalan A, B, C gitu. Tapi kapan persoalan itu ada jawabannya? Saya sudah membaca buku bolak-balik, menonton video, mendengarkan telegram, sudah mencoba mempraktekkan, tapi nggak datang-datang keajaiban yang bisa menyelesaikan permasalahan atau persoalan utama saya. Itu apa yang Ibu ingin sampaikan ke teman-teman yang masih memperjuangkan keajaibannya? Silakan. Iya, baiklah. Untuk sahabat semua yang tetap berjuang ya untuk meraih keajaiban gitu ya. Yakinlah, hakul yakin bahwa kita sejatinya adalah makhluk ajaib yang turun dari surga gitu kan. Kita nggak ada pabriknya di dunia ini kan, seperti itu. Jadi kita harus yakin dan percaya gitu bahwa keajaiban itu ada gitu, seperti itu. Nanti kalau misalnya kita merasa kok nggak ajaib gitu ya, seperti itu. Nah itu memang ada polanya. Ikuti polanya gitu kan, polanya seperti apa, pelajari ilmunya gitu kan. Kita ikutin, ada bukunya, ada training-trainingnya, kita ikutin. Karena memang nggak langsung kadang tuh kita paham gitu ya. Kan perisainya juga beda-beda ya? Nah, perisainya berapa ketebalan dosanya gitu kan, kita masing-masing berbeda gitu. Lakukan aja yang sudah kita dapat, praktekkan gitu. Nah, misalnya ada ijazah nih dari Pak Nas, lakukan 1 sholat taubat untuk 1 dosa. Lakukan. Misalnya kita mulai dari keluarga kita nih. Oh iya, saya punya salah sama suami, dengan anak-anak. Nah, triangle miracle itu ya. Terumbu karang gitu. Terumbu karang. Nah, itu kita sholat tobatin semua. Udah gitu, kita punya dosa sama orang tua, sama tetangga gitu kan. Sama banyak orang deh. Kalau itu benar kata Pak Nas, kalau kita list, waduh, ternyata kita dosanya banyak. Banyak banget gitu ya. Sholat taubatnya bisa puluhan kali setiap harinya gitu. Selain sholat taubat ya lakukan sholat hajat seperti itu ya. Terus zikir-zikir kayak Al-Malikul itu ya. Sholawat Sulaiman atau apa kalau nggak salah ya? La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Terus itu apa namanya, ayat 1000 dinar. Apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahu fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Nah, itu coba kita lafalkan gitu, amalkan setiap hari gitu kan, zikirkan. Seperti itu ya. Terus zikir-zikir yang biasa, istighfar seperti itu. Pokoknya kita mohon ampun terus. Nanti ada di suatu titik kita tahu-tahu loh udah ajaib gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan terlalu fokus ke keajaibannya. Nah, ya. jangan Dirinya dan fokus. mengamalkannya ya. Benar, jangan fokus pada keajaibannya karena sejatinya kita udah ajaib gitu loh. Tapi kita nggak merasa aja gitu kan. Karena gini loh, ketika keajaiban yang besar belum datang, sebetulnya keajaiban kecil-kecil itu udah ada, hadir dengan ketenangan hati gitu kan ya. Dengan misalnya kita pingin risol, tiba-tiba ada tetangga
nganterin. Itu bukan tuh kebetulan bukan ya? bukan, itu keajaiban. Karena tidak ada kebetulan sih. Tidak ada kebetulan ya sebetulnya gitu kan. Semua udah berjalan sesuai dengan rule-nya gitu Ya, kan. ya, ya. Seperti itu, Dok. Jadi ya ibaratnya jangan fokus pada keajaibannya, tapi terus berproses Ya, gitu. Setiap ilmu yang kita dapatkan praktekkan Nah, seperti itu. seperti mana saya dipraktekkan Dipraktekkan. gitu ya. Karena kalau nggak dipraktekkan ya nggak ngefek. Iya, Katanya betul, gitu. betul. Iya, Seperti iya, itu iya. sih, Luar Dak. biasa sekali Bu. Intinya bagi pejuang keajaiban, bagi mereka yang masih memperjuangkan keajaiban sendiri, jangan lupa terus dipraktekkan dan istiqomah. Untuk istiqomah kadang kita perlu teman, bisa gabung di komunitas. Benar. Bisa ikut trainingnya kalau ingin Benar. mempelajari lebih lanjut dan sebagainya gitu. Sehingga Iya. kita bisa mendapatkan keajaiban kita sendiri. Karena keajaiban itu ada Bagi yang bagi percaya. yang percaya. Luar biasa, terima kasih Luar waktunya biasa Bu. Sampai dahsyat. ketemu di segmen lainnya.